Akses jalan yang menghubungkan dua desa di Karawang, Jawa Barat sudah 5 hari terputus karena banjir mencapai 1 meter. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Sudah lebih dari 4 hari akses jalan yang menghubungkan dua desa yaitu Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, dan Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, terputus total. Tidak bisa dilintasi jenis kendaraan apapun. Akibatnya aktivitas warga kedua desa terganggu, karena jalan ini biasa digunakan warga untuk ke sekolah, bekerja, dan aktivitas lainnya. Sehingga warga harus mencari jalan alternatif lain yang lebih jauh. Selain memutus akses jalan, banjir juga masih merendam 174 rumah warga, dengan total jiwa terdampak 614 orang. Sebagian warga bertahan di pengungsian dan sebagian lagi memilih kembali ke rumah, meski rumah masih terendam banjir. Untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum warga, Pemda Karawang melalui BPBD dan Dinas Sosial membuka dapur umum untuk warga. Yang kebutuhan masyarakat, intinya bahan makanan, mungkin penghasilan di titiknya di pinggir-pinggir jalan sekarang udah mulai surut. Sebagian yang pada rumah masing-masing, yang di Kampek ini titiknya di Karanglinggar, pengamanan untuk masing-masing termasuk Karanglinggar. Sementara di Blora, Jawa Tengah, jalan penghubung Kecamatan Randu Blatung menuju Kecamatan Kradenan longsor usai diterjang banjir. Longsornya jalan ini diduga akibat tergerus arus Sungai Wulung yang meluap. Akibat longsornya jalan, sejumlah kendaraan roda 4 sementara dilarang melintas. Garis polisi juga dipasang di area jalan yang longsor. Air mulai masuk sekitar jam 11-an. Jam 11, jam 12 air sudah mulai ke pemukiman. Kalau longsornya ini? Longsornya udah mulai kemarin, cuman mulai jatuhnya semalam. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang longsor. Pasalnya, jalan ini merupakan jalan utama warga di dua kecamatan itu. Tim Liputan Kompas TV. Memasuki hari ke-6, permukiman warga Grobogan, Jawa Tengah masih terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Renggong. Sejak pagi tadi banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter masih menggenangi permukiman warga. Jika dibandingkan hari kemarin, banjir sudah mulai surut. Namun kondisi hari ini tidak jauh berbeda dengan situasi awal banjir, yakni banjir pada Sabtu 17 Mei 2025. 200 korban banjir hingga hari ini masih berada di pengungsian. Sementara warga korban banjir lainnya masih memilih tetap bertahan di rumah. Kalau yang satu ini di Karawang, Jawa Barat, saudara. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet yang merendam permukiman warga Desa Karanglinggar masih belum surut. Hingga memasuki hari ke-5, masih ada 120 rumah yang terendam banjir. Imbasnya 422 jiwa terdampak. Lokasi pengungsian tersebar di 3 titik. Desa Karanglinggar, Pak. Alhamdulillah untuk perkembangan monitoring banjir hari ini, pagi ini ada penurunan kembali. Dan untuk saat ini di 2 RT ini tinggal ada 120 rumah. Jiwa, Pak? Untuk jiwa sendiri ada 445 jiwa. Dari total itu sebagian di mana ini, Pak, orang-orangnya? Apa sebagian warga? untuk para pengungsi ada di 3 titik ya. Satu di Masjid Al-Hikmah di Dusun Kampek dan satu lagi di sini. Sementara sisanya ada yang bertahan di rumah masing-masing dan rumah yang paling terdalam di Kampek itu ada yang memilih ngontrak. Hari ke-5 banjir di Karawang, Jawa Barat, luapan air dengan kedalaman 1 meter masih merendam 120 rumah, saudara. Dan untuk mengetahui kondisi penanganan banjir di sana, kita langsung saja bergabung dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Kementerian Sosial, Lili Raudatul Janah. Ada Bu Lili di sana. Selamat siang Bu Lili. Bu Lili, bagaimana penanganannya saat ini? Karena kita tahu masih banjir, 120 rumah terendam, di mana ketinggian air juga mencapai 1 meter, Bu. Baik, terima kasih Mas Reja. Alhamdulillah siang ini cukup cerah. Untuk penanganan hari ini kami memastikan
pagi titik-titik pengungsi, kondisi masyarakat itu kami selalu pastikan di pagi hari bagaimana tidurnya, makannya dan lain sebagainya kami tetap memantau. Untuk di Dusun Kampek ini di 2 titik kami juga semalam sampai malam berada di 2 titik ini. Kami memastikan untuk makannya para pengungsi di pagi ini dan siang ini. Iya, selain kepastian untuk makan para pengungsi, tapi sebelum itu saya juga ingin menanyakan Bu Lili, lokasi pengungsian warga ini ada di berapa titik dan apa saja memang sudah diberikan selain makanan yang tadi Bu Lili sampaikan? Sementara ini ada di 3 titik. Di Dusun Kampek ada 2 titik, satu di masjid, satu agak sedikit keluar. Yang satu dusun di Pangasinan itu di RT 04, di tempat yang agak lebih kering dari rumah-rumah yang terendam. Selain bahan makanan, kami juga memberikan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti untuk lansia. Itu semalam kami juga sudah kirim selimut, kasur, terus kebutuhan untuk ibu hamil, bayi, dan balita juga dibedakan untuk penanganannya. Dan makanannya pun kami bedakan untuk anak-anak, ibu hamil, termasuk lansia. Selain itu juga kami mengirim ada pakaian dalam, dan lain-lainnya yang memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang urgent yang mereka minta kepada kami. Baik, terima kasih banyak Bu Lili. Mudah-mudahan penanganannya segera selesai dan warga bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih Ibu Lili atas waktunya bersama Kompas TV.